Kalau kota bukan siapa? Otak siapa? Perkenalkan kami dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Nomor 1. Aldi bersama 3 orang temannya di sebuah laboratorium akan melakukan penyelidikan kuat arus dan beda potensial pada suatu rangkaian tertutup. Komponen yang diperlukan oleh mereka diantaranya sebuah catu daya 0-12 volt, voltmeter, ampermeter, 3 buah resistor yang nilai resistansinya 100 ohm, 150 ohm, dan 600 ohm. Semua peralatan tersedia di laboratorium, kecuali resistor. Resistor yang ada di laboratorium hanya satu box berisi 20 resistor yang nilainya 300 ohm. Diskusi bagaimana solusi dari permasalahan tersebut agar dapat mengoptimalkan peralatan yang tersedia di laboratorium tersebut. Jika solusi sudah dapat dipecahkan, coba Anda rancang kemungkinan rangkaian listrik untuk dapat digunakan oleh Aldi dan kawan-kawannya. Kan audionya udah Bu? Udah. Saya kali ini akan membahas untuk soal nomor 1. Diketahui untuk nomor 1, Aldi bersama 3 temannya melakukan penyelidikan pada suatu rangkaian tertutup dengan komponen yang diperlukan diantaranya satu daya berhubungan 0 sampai 12 volt, lalu ada voltmeter, ampermeter, dan 3 buah resistor dengan hambatan 100 ohm, 150 dan juga 600 ohm. Tetapi box yang ada di lab yang berisi 20 resistor hanya memiliki nilai 300 ohm, yang dimana itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Aldi dan bersama 3 teman-temannya. Kemudian solusi permasalahan untuk masalah ini menurut kelompok kami yaitu dengan merancang rangkaian listrik sederhana yang terdiri dari 7 buah resistor. Ada resistor pertama, kedua, 3, keempat, dan juga seterusnya. Karena yang hanya ada di laboratorium itu hanya berhubungan 300 ohm, maka rangkaian sederhana untuk mengakali permasalahan tersebut itu dengan ini. Yang pertama ada rangkaian seri, yaitu R1 dan R2 dengan hambatan 300 ohm dan juga sama 300 ohm. Selanjutnya ada 3 rangkaian paralel dan juga 2 rangkaian paralel, yang dimana 3 rangkaian paralel ini jika kita hitung hambatannya akan menghasilkan 150 ohm dan juga 100 ohm, yang dimana akan memecahkan permasalahan untuk Aldi dan juga teman-temannya. Untuk rumus mencari hambatan yaitu yang pertama untuk rangkaian paralel R3 dan R4 diketahui R3 dan R4 1 per R3 tambah 1 per R4 tinggal dimasukin angkanya. Lalu tinggal karena ini 1 per R3 dan 4 kita balikin aja R3 per 4 per 1 sama dengan 300 per 2 yang menghasilkan 150 ohm. Begitupun untuk menghitung rumus R5, R6 dan R7 yang dimana akan menghasilkan 150 dan juga 100. Sedangkan untuk mengakali permasalahan yang 600 ohm, karena ini rangkaian seri, kita tinggal tambahkan saja 300 dan juga 300 yang menghasilkan 600. Jadi 600, ini 150 dan juga ini 100. Lalu kita bisa mengetahui beda potensial ada 12 volt dan kuat arusnya sebenarnya nanti. Kita akan cek kuat arusnya yaitu beda potensial dibagi R total sama dengan kita masukin aja beda potensialnya sama dengan 12 volt per 300 ditambah 300 ditambah 650 ditambah 100 sama dengan 12 per 850 dan menghasilkan 0,014 ampermeter. 0,014 ampere. Yang dimana kalian bisa menghitung kuat arus di sini menggunakan ampermeter dan juga voltmeter. Yang dimana ampermeter voltmeter ini bisa digunakan di mana saja, boleh di sini, di sini dan di mana saja. Yang dimana itu akan menghasilkan hasil yang sama yaitu 12 volt dan juga 0,014 ampere. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan nomor 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya dengan pembahasan nomor 2. Terima kasih.
Nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika S sama dengan saklar, L sama dengan lampu, V sama dengan tegangan, dan I sama dengan kuat arus, jelaskan bagaimana keadaan lampu L1, L2, L3, L4, dan R5 jika A. Semua saklar ditutup, B. Semua saklar ditutup kecuali S1, C. Semua saklar ditutup kecuali S2, D. Semua saklar ditutup kecuali S3, E. Semua saklar ditutup kecuali S4, dan F. Semua saklar ditutup kecuali S5. Selamat sore, nama saya Gabriel. Sini saya akan menjelaskan nomor 2 tentang keadaan lampu. Yang pertama, apabila semua saklar ditutup, apa yang akan terjadi pada lampunya? Langsung aja. Ternyata lampu 1 dan lampu 2 menyalanya lebih terang dibandingkan dengan lampu 3, 4, dan 5. Kita bisa lihat, ini ada kuning-kuning, itu artinya lampunya nyala namun lebih redup. Untuk yang kedua, semua saklar ditutup kecuali saklar 1 yang bawah. Kita lihat, tidak ada arus listrik yang mengalir di sini karena arusnya terpotong saat saklar 1 dibuka. Untuk yang kedua, semua saklar ditutup kecuali saklar 2. Sama seperti saklar 1, karena aliran arusnya tertutup karena dibukanya saklar 2, jadi tidak ada arus listrik yang mengalir. Yang ketiga, semua saklar ditutup kecuali saklar ketiga. Saklar ketiga itu yang paling atas. Kita buka. Ternyata keadaan lampu 5 ini yang berada sejajar dengan saklar 3 tidak menyala. Sedangkan lampu 1 dan 2 menyala lebih terang dibandingkan dengan lampu 4 dan 3. Ini nyalanya. Kita lanjut ke yang 4. Semua saklar ditutup kecuali saklar 4. Saklar 4 sama, hasilnya seperti yang di atas. Saat saklar 4 dibuka, maka lampu 4 juga tidak menyala karena tidak dialiri oleh arus listrik. Dan keadaan lampu 5 dan lampu 3 menyalanya lebih redup dibandingkan lampu 1 dan 2 yang lebih terang. Yang keenam, semua saklar ditutup kecuali saklar 5. Kita tutup dulu. Sekarang kita buka saklar 5. Keadaan lampunya, lampu 5 dan lampu 4 menyala namun lebih redup dibandingkan lampu 1 dan 2. Sedangkan lampu 3 ini tidak menyala karena tidak ada arus listrik yang mengalir karena terbukanya saklar 3, saklar 5 memang. Itu saja dari saya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Berdasarkan gambar di bawah ini, hitunglah berapa besar kuat arus yang mengalir pada resistor R3. Baiklah, saya Chandra Birokunia. Di sini saya akan menjelaskan bagian nomor 3. Pertama-tama kita gambar dulu soalnya, yaitu seperti ini. Baiklah guys, kita sudah lihat ini jawabannya, kita tinggal jelaskan saja ya guys.
Pertama, kita menggunakan hukum Kirchhoff 1, yaitu I3 sama dengan I1 plus I2. Lalu kita masukkan ke rumus yang ini. E1 ini adalah atau GGL, ini itu simbol dari GGL. Ini itu kita anggap V. Nah, ini V. Nah, itu. Dan nggak masukin. Ini ya sudah kita operasikan. Nah, ini I3 itu ke persamaan Kirchhoff. Kalikan. Jadi 8, 12, 4, 2, 0. Nah, ini yang asalnya min, kita bagi ini dikali min 4 dibagi berapa? Dibagi min 4 bagi min 4 bagi min 4 juga. Ya udah. Dan ini hasilnya. Dimana nanti ini kita langsung hitung loop yang kedua. Loop yang kedua itu kita sama menggunakan rumus ini sama. Ini hukum Kirchhoff lagi, kita biasa penjumlahan pengurangan seperti biasa, dan ini hasilnya. Setelah itu kita ke substitusikan I2 yang didapat tadi ke persamaan yang tadi. Nah, itu nanti akan jadi seperti ini. Kita kalikan min 9 I1 plus 6 plus 2 I1 sama dengan 2. Lalu ini hasilnya 2 min 9 itu min 7. Min 4 kita kalikan min 1 agar hasilnya positif. Jadi hasilnya 0,57. Itu untuk I1. Sekarang substitusikan I1 ini ke I2. Yang mana nanti hasilnya didapat 0,28. Lalu kita hitung kuat arus listrik yang ada di yang di 3 ini. Yang ada di 3 ini kita hitung menggunakan hukum Kirchhoff, tinggal kita tambahkan 0,57 ditambah 0,28 itu sama dengan 0,85 ohm. Nah, ini 0,008 itu setelah kita konversi ke kilo ohm. Begitulah. Nah, begitulah kita mengerjakan soal nomor 3. Terima kasih atas perhatian dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mensiap benar. Cukup sekian dari kami dari kelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jelek ya. Enggak Pak. Ambil aja. Ambil. Ya deh kalau kita pakai sampai begini ya. Ya. Ayam goyang. Itu punya siapa ini? Nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin ketemu Alay. Dia mesen makanan. Mbak, pesan apa? Ayam goyang. Udahlah.